Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan soal pembahasan UM-UGM. Bakteri simbiosis yang terdapat pada usus hewan mamah biak mampu 1. Menghasilkan vitamin. 2. Membuat asam-asam amino. 3. Memproduksi metana. 4. Menguraikan selulosa. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan melihat bagaimana mekanisme pencernaan pada hewan pamamah biak beserta jenis mikroflora dan mikrofauna yang ada di dalamnya. Jadi, di sini ada hewan pamamah biak. Pada hewan pamamah biak, dia memiliki sistem pencernaan yang berbeda ya. Pencernaan berbeda dengan hewan lainnya. Di mana pada sistem pencernaan hewan pamamah biak, dia memiliki lambung yang banyak ya. Nah, jadi untuk lambungnya banyak atau yang kita kenal sebagai istilah poligastrik. Nah, kenapa demikian? Karena pada hewan pamamah biak ini dia memiliki jenis makanan ya. Untuk makanannya adalah rumput. Nah, makanannya rumput yang mengandung banyak selulosa. Sehingga agar hewan ini dapat mencerna dengan sempurna kandungan selulosa yang ada di makanannya, maka nantinya ini akan memiliki jalur yang panjang untuk sistem pencernaannya ya. Jadi dia punya jalur yang panjang dalam melakukan sistem pencernaan. Nah, bagaimana untuk sistemnya? Kita akan lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini kita bisa melihat ya alur mekanisme untuk sistem pencernaan pada hewan pamamah biak. Tadi kan kalau kita lihat dia memiliki banyak lambung ya atau poligastrik. Nah, apa aja itu? Yang pertama, di sini untuk lambungnya terdiri atas lambung rumen ya. Kemudian ada retikulum. Kemudian ada omasum. Dan yang terakhir ada abomasum. Nah, ini adalah beberapa jenis lambung pada hewan pamamah biak ya. Pertama, ada rumen. Rumen ini disebut juga sebagai perut besar ya. Perut besar. Kemudian yang kedua ada retikulum atau yang dinamakan dengan perut jala. Perut jala. Yang ketiga ada omasum yang disebut sebagai perut buku atau perut kitab ya sama aja. Dan yang terakhir adalah abomasum yang dinamakan dengan sebagai perut masam. Nah, pada perut masam inilah yang memiliki fungsi sama ya dengan lambung-lambung hewan lainnya. Dimana pada abomasum atau pada lambung hewan lainnya ini dia memiliki kandungan pH yang kurang lebih itu adalah 2 ya. Dimana kalau pH 2 ini adalah pH yang sifatnya adalah asam ya. Sehingga nanti
makanan-makanan yang itu mengandung kuman, maka nanti dia akan mati kumannya pada pH 2 di dalam lambung hewan tersebut. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana mekanismenya gitu ya. Oke. Jadi, ketika di sini ada makanan, misalkan aja ini adalah rumput ya. Nah, rumput ini dia akan masuk ke bagian mulut ya, tentunya. Nah, ini bagian mulut ya. Kemudian dari bagian mulut masuk lagi menuju ke bagian esofagus ya. Nah, disitu digambarkan ada esofagus nih. Ini adalah bagian esofagus atau yang kita kenal sebagai kerongkongan ya. Hati-hati, bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Kalau tenggorokan itu adalah untuk pernafasan. Nah, nantinya rumput yang dia makan ini akan menuju pertama kali ke bagian apa? Ke bagian rumen ya, atau yang kita kenal sebagai perut besar. Nah, ini adalah perut besar atau yang kita kenal sebagai rumen. Nah, untuk pada bagian rumen ini akan difungsikan sebagai apa? Tentunya sebagai tempat penyimpangan sementara ya. Nah, jadi di sini sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selain itu juga pada bagian perut besar ini akan terjadi proses fermentasi makanan ya. Fermentasi makanan, di mana dalam proses fermentasi makanan atau proses penguraian makanan ini sangat dibantu oleh beberapa jenis mikroba di dalam rumen. Apa aja? Nah, untuk jenis mikroba yang ada di dalam rumen ini dapat kita golongkan menjadi 2 golongan besar ya. Yang pertama yaitu ada mikrofauna. Yang kedua ada mikroflora. Nah, untuk mikrofauna ini adalah kelompok mikroba golongan protozoa ya. Sedangkan kalau untuk mikroflora ini adalah kelompok mikroba golongan bakteri. Bakteri dan juga ada beberapa jamur ya. Nah, pada mikrofauna ini untuk kelompok protozoa ini dia contoh yang paling banyak apa? Nah, untuk pada kelompok mikrofauna ini spesies yang untuk pada kelompok mikrofauna ini contoh dari golongan protozoa adalah apa? Yaitu Ciliata. Dan yang kedua adalah golongan Flagellata. Ini yang paling banyak. Contoh pada golongan Ciliata, di situ ada mikroba yang mempunyai alat gerak silia ya, yang akan berguna dalam bergerak. Kalau Flagellata dia adalah kelompok protozoa yang memiliki alat gerak flagel untuk bergeraknya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau pada mikroflora? Nah, untuk mikroflora di sini juga lebih banyak lagi ya. Nah, yang pertama di situ ada golongan bakteri selulolitik ya. Selulolitik. Contohnya apa? Contohnya di situ ada spesies Ruminococcus flaverfaciens. Kemudian contoh yang kedua spesiesnya dari Ruminococcus albus.
Kemudian yang ketiga ada Bacteroides. Succinogenes. Nah, yang keempat, di situ ada Butyrivirio. Fibrisolvens. Nah, ini adalah beberapa spesies bakteri yang sudah diidentifikasi ada di dalam rumen untuk golongan selulolitik. Selanjutnya, bakteri-bakteri ini dia akan menghasilkan enzim selulase. Nah, ini dia sebagai penghasil enzim selulase untuk apa? Untuk mencerna atau untuk menghidrolisis selulosa. Nah, kemudian untuk bakteri golongan hemiselulolitik. Yang pertama yaitu ada Butyrivirio, sama kayak tadi ya, yaitu ada Fibrisolvens. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada Bacteroides ruminocolus atau ruminocola ya. Ruminocola. Kemudian yang ketiga ada Ruminococcus sp. Nah, ini adalah kelompok bakteri yang bersifat hemiselulolitik. Yang fungsinya apa? Fungsinya untuk mencerna kandungan hemiselulosa. Nah, ini untuk menghidrolisis hemiselulosa. Kemudian populasi yang paling banyak yang terakhir yaitu ada kelompok bakteri dari golongan amilolitik ya. Nah, amilolitik, di mana pada bakteri amilolitik ini di situ ada spesies yang bernama Bacteroides amylophilus. Yang kedua ada Streptococcus bovis ya. Kemudian yang ketiga ada Succinimonas atau Succinimonas ya, Succinimonas amylolistica. Nah, namanya anak-anak ya. Ini adalah beberapa spesies yang diketahui ada di dalam bagian perut rumen ya. Nah, fungsinya apa? Tentunya fungsinya untuk mencerna amilum atau menghidrolisis pati. Nah, selanjutnya makanan yang sudah dilakukan proses fermentasi, baik itu oleh golongan bakteri selulolitik, hemiselulolitik, amilolitik maupun sebagian kecil bakteri proteolitik, nantinya makanan tersebut akan diarahkan menuju ke bagian lambung yang nomor 2. Ini salah ya, ini ke sini ya. Nah, ini ke sini ya. Lambung ke yang kedua yaitu
yang dikenal sebagai retikulum atau perut jala. Di bagian perut jala atau retikulum, di sini makanan akan dicampur ya, akan dicampur kemudian dipres ya. Dicampur dan dipres membentuk gumpalan-gumpalan yang kita kenal sebagai istilah bolus. Kemudian nanti bolus ini akan didorong kembali ya, akan didorong kembali menuju ke bagian rongga mulut. Nah, proses pendorongan kembali makanan bolus ini ke rongga mulut itu yang kita kenal sebagai regurgitasi. Nah, regurgitasi ini terjadi pada saat apa? Pada saat hewan tersebut dia istirahat ya. Pada saat istirahat. Nah, di bagian rongga mulut inilah nantinya makanan akan dimamah untuk yang kedua kalinya ya. Jadi bolus akan dimamah untuk yang kedua kalinya. Sehingga nanti dari situ akan menjadikan teksturnya lebih halus. Tekstur bolusnya lebih halus ya. Baru setelah itu dia akan dibawa lagi kemana? Nanti akan dibawa lagi ke esofagus, kemudian ke rongga mulut. Dari rongga mulut baru akan dibawa lagi, dikembalikan lagi menuju ke bagian nomor 3. Nah, ini apa? Ini adalah bagian omasum atau yang kita kenal sebagai perut buku. Nah, apa yang akan terjadi pada bagian perut buku? Di bagian perut buku atau istilahnya omasum, di situ akan terjadi proses ya, penghalusan makanan ya. Penghalusan makanan secara apa? Secara kimiawi. Yang sama ya, dia akan dibantu oleh mikroba atau dibantu oleh mikroflora ya. Baik itu golongannya kelompok bakteri selulolitik, kemudian hemiselulolitik, kemudian amilase atau amilolitik, dan beberapa jenis bakteri proteolitik. Nah, sehingga di situ nanti makanannya akan sangat halus ya. Jadi makanannya halus banget. Makanan memiliki tekstur bubur ya, atau yang kita sebut sebagai kim. Nah, setelah dia dilakukan proses penghalusan kembali oleh kelompok bakteri mikroflora secara kimiawi, nantinya kim ini atau bubur ini dia akan diserap untuk kandungan airnya ya. Nah, ini kandungan air akan diserap. Sehingga apa? Sehingga nanti
makanannya tidak terlalu jemek seperti itu. Setelah tadi makanan sudah dihilangkan kadar airnya dan sudah diubah menjadi bentuk kim, barulah makanan tersebut akan dibawa menuju ke bagian lambung terakhir ya, atau nomor 4 yang kita kenal sebagai istilah abomasum atau perut masam. Pada bagian abomasum, di situ akan terjadi proses ya pencernaan. Pencernaan mikroflora dan mikrofauna yang selanjutnya nantinya ini akan diubah menjadi sumber protein. Bagi siapa? Bagi ruminansia. Nah, makanya di situ pada kelompok hewan ruminansia dia tidak memerlukan makanan yang beraneka ragam atau makanan yang notabene khusus mengandung asam amino esensial. Nah, seperti kayak manusia ataupun hewan lainnya. Tapi untuk kandungan asam amino esensialnya itu dia diperoleh dari proses pencernaan mikroflora dan mikrofauna yang terbawa menuju ke bagian abomasum. Nah, sini nantinya akan diperoleh protein atau asam amino yang sifatnya esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sapi tersebut atau ruminansia tersebut. Nah, sekiranya kalau misalkan tadi mikroflora dan mikrofauna sudah dicerna secara sempurna oleh pH yang asam di bagian abomasum menjadi sumber asam amino esensial bagi si ruminansia, barulah nantinya untuk makanan beserta pencernaan dari bakteri tersebut akan diarahkan menuju ke bagian usus halus ya. Nah, ini ada usus halus di mana di bagian usus ini akan dilakukan proses penyerapan ya. Penyerapan nutrisi dari makanan. Nah, setelah dilakukan proses penyerapan nutrisi akan diarahkan lagi menuju usus besar ya, atau yang kita kenal sebagai istilahnya kolon. Nah, pada bagian kolon ini akan terdapat kelompok bakteri metanogenik ya. Nah, ini ada bakteri metanogenik yang akan membusukkan sisa-sisa makanan sehingga akan dihasilkan gas metan. Setelah itu, ketika dia udah dibusukkan, maka berikutnya makanan akan dibawa menuju ke bagian anus untuk dibuang dalam bentuk feses. Nah, seperti itulah mekanisme dalam alur untuk hewan ruminansia. Oke ya, kita akan rangkum. Jadi, untuk mekanisme atau jalur pencernaan hewan ruminansia ini pertama dari mulut, kemudian menuju ke bagian esofagus, berikutnya masuk menuju ke bagian rumen atau perut besar untuk dilakukan proses penyimpanan serta fermentasi. Kemudian baru akan menuju ke bagian retikulum atau perut jala yang akan dilakukan proses penggumpalan makanan menjadi bolus. Dari retikulum baru dia akan diregurgitasikan. Nah, ini ada regurgitasi atau dikembalikan menuju ke bagian esofagus kembali. Esofagus menuju ke mulut lagi. Dari mulut
masuk lagi ke bagian esofagus lagi. Nah, kenapa dia ada di mulut lagi? Jadi pada bagian mulut ini nantinya makanan akan dimamah untuk yang kedua kalinya ya. Nah, di makanan yang berupa bentuknya bolus tadi itu akan dimamah untuk yang kedua ya, kedua kalinya, sehingga dia dinamakan sebagai mamah biak atau makan kembali seperti itu. Nah, setelah dia udah dimakan kembali atau dia sudah dimamah kembali jadi tekstur yang lebih halus, maka dia akan dikembangkan lagi ke esofagus. Dari esofagus baru menuju ke bagian omasum atau yang kita kenal sebagai perut buku. Nah, di sini pada bagian perut buku, maka nanti makanan akan dikurangi kadar airnya, kemudian dia akan dicerna secara kimiawi oleh kelompok mikroflora yang ada di situ, baru menuju ke bagian yang keempat yaitu abomasum atau perut masam. Nah, di sini pada perut masam ini nanti makanan beserta mikroba yang ada di situ akan dicerna, di mana mikrobanya akan digunakan sebagai sumber protein yang berupa asam amino esensial, dan setelah itu akan diarahkan menuju ke bagian usus halus atau intestin untuk dilakukan penyerapan nutrisi. Kemudian nantinya akan dibawa menuju ke bagian kolon atau usus besar. Barulah nanti akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, itu ya mekanisme panjang dalam proses pencernaan hewan ruminansia. Kita kembali ke soal. Bakteri simbiosis yang terdapat pada usus hewan mamah biak, ingat ya, di sini bukan lambung tapi usus. Kalau dia nanti dia di usus, berarti kan dia ini kita ini aja ya, kita akan spekulasi ini adalah pada usus besar. Nah, pada usus besar tadi ada apa? Ada proses pembusukan sisa makanan ya. Pembusukan sisa makanan yang nantinya pembusukan sisa makanan ini akan diubah menjadi feses ya. Nah, kalau ada feses pasti ada penghasilan gas metan ya, atau gas CH4 dari kelompok bakteri metanogenik. Nah, kemudian untuk sisa-sisa makanan tadi itu juga akan diubah oleh kelompok bakteri, misalkan bakteri E. coli, menjadi vitamin K. Nah, vitamin K ini sangat berperan penting terhadap proses pembekuan darah seperti itu, dan juga sangat berperan penting untuk mekanisme fisiologi tubuh yang lain pada tubuh sapi tersebut. Nah, berarti untuk yang pertama menghasilkan vitamin, benar ya, yaitu ada vitamin K dari aktivitas bakteri E. coli yang merupakan hasil samping dari pembusukan sisa makanan. 1 benar, maka 3 benar ya. Nah, ini kurang jelas ya. Saya kasihkan 1 benar, maka 3 benar. Nah, kemudian yang kedua, di situ dia membuat asam amino. Nah, pembuatan asam amino ini dia dilakukan di mana? Dia ini dilakukan pada abomasum ya, di mana di abomasum ini tadi untuk mikroba, baik itu mikroflora maupun mikrofauna, akan dicerna oleh pH asam menjadi kelompok asam amino esensial atau protein mikroba seperti itu. Berarti ini kurang benar. Nah, ini pun bukan dibuat dari bakteri ya, melainkan penguraian dari bakteri atau hidrolisis dari bakteri. Ini salah. Nah, 2 salah, biasanya 4 juga salah. Kita lihat dulu yang keempat. Nah, ini salah ya. Menguraikan selulosa. Nah, penguraian selulosa ini dia terjadi di mana? Ingat, dia terjadi pada bagian yang pertama ada rumen ya. Kemudian ada pada bagian omasum dan
beberapa atau sedikit di bagian retikulum. Nah, berarti ini juga kurang benar ya. Nah, 1 dan 3 maka jawabannya adalah yang B. Hati-hati ya, bukan pada lambung, melainkan pada usus. Oke, ngono wae yo, tarik ulur semangate.